Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 187020525. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan proyek UAS daripada mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Ibu Cynthia Anissa Rahma Putri, SPD MPDE. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 3 topik pembahasan secara langsung. Yang pertama topik 12, yaitu sumber alam, teknologi, dan wira swasta. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk berlangsungnya hidupnya. Pada dasarnya hal terpenting yang berupa benda hidup atau hayati ataupun benda mati non hayati. Peranan sumber daya alam. Peranan relatif dari sumber daya alam dalam berkembang ekonomi cenderung turun bila perekonomian makin berkembang. Jadi apabila perekonomian makin berkembang, secara langsung sumber daya alam tersebut cenderung lebih mendapatkan penurunan drastis. Jadi apa yang sumber daya alam itu diperuntukkan untuk keberlangsungan ekonomi tersebut akan menurun apabila perekonomian tersebut berkembang. Macam-macam sumber daya alam yang tidak dapat habis meliputi udara, energi matahari, dan air hujan. Kemudian sumber daya alam dapat diganti atau dapat diperbaiki dan dipelihara meliputi air yang ada di tempat. Kemudian sumber daya yang dapat diperbaiki mencakup sumber daya mineral. Kemudian teknologi adalah suatu perubahan dalam berbagai produksi yang nampak dalam teknik produksi, yang ada perubahan-perubahan teknik untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu setiap perubahan dalam metode produksi yang telah digunakan dalam produksi atau usaha-usaha lain. Kemudian peranan teknologi. Ada 5 peranan teknologi informasi dan komunikasi. Pertama dalam perusahaan, kemudian dalam dunia bisnis, kemudian dalam dunia perbankan, kemudian dalam pendidikan, kemudian dalam kesehatan. Jadi peranan teknologi ini mencakup setiap bidang ekonomi pasti membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian wira swasta. Wira swasta merupakan orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan dalam bisnis. Jadi orang-orang yang memiliki rencana ke depan dalam membangun usahanya itu merupakan bisa disebut sebagai wira swasta. Kemudian fungsi wira swasta, perkembangan ekonomi merupakan hasil yang penerapan teknologi, maka haruslah ada seseorang atau sekelompok orang yang berbuat untuk menerapkan komunikasi baru, sumber-sumber produksi untuk kegiatan-kegiatan produktif. Topik 13, konsep masalah pembangunan. Yang pertama, masalah-masalah pembangunan ekonomi. Permasalahan pembangunan ekonomi yang sering dialami oleh negara perkembangan yaitu pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan tingginya angka pertumbuhan penduduk. Kemudian pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat meningkat dalam angka panjang. Kemudian yang B, tekanan penduduk, merupakan kekuatan yang mendorong penduduk, khususnya penduduk petani, untuk memperluas lahan garapnya atau keluar dari lapangan kerja pertanian. Yang ketiga, tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat karena mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan tiap manusia dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Kemudian pembangunan masyarakat desa adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang dicita-citakan guna mencapai masyarakat sejahtera atau perubahan pola hidup dan tingkah laku tradisional modern. Tabungan dalam negeri. Peranan tabungan dalam negeri atau tabungan domestik sebagai sumber dana untuk pembiayaan pembangunan sangatlah besar.
Tabungan domestik diperan dari sektor pemerintah dan sektor pembangunan sangatlah besar. Tabungan pemerintah dalam APBN, tabungan masyarakat merupakan akumulasi dari Tabanas Taska dan deposito berjangka. Kemudian kewirausahaan dalam pembangunan adalah dapat menyerapnya tenaga kerja yang banyak dan perputaran uang yang besar dan cepat, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, tentunya kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai. Kemudian prioritas pembangunan merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesaan, dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Topik 14. Kemiskinan dan cara penanggulangannya. Yang A. Masalah-masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan sebagai persoalan yang sangat asasi, tumbuh dan berkembang seusia umat manusia itu sendiri. Perlu diketahui bahwa masalah kemiskinan itu disebabkan tidak terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan dasar, meliputi pangan, sangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan agama. Kemudian pemerataan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Pemerataan absolut. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencakupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, pembangunan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Dan D. Aspek-aspek kemiskinan. Ada 5 sifat ekonomi yang terdapat berkembang, yaitu yang pertama produsen barang-barang primer, kedua masalah tekanan penduduk, ketiga sumber alam belum banyak diolah, keempat tingkat pendidikan yang kurang, dan 5 orientasi ke perdagangan luar negeri. Yang E. Cara mengatasi kemiskinan. Secara lebih rinci, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan sektor pertanian. Kedua, pembangunan sumber daya manusia. Kemudian redistribusi pendapatan secara lebih baik. Keempat, pembangunan infrastruktur. Kemudian topik terakhir, topik 15, ekonomi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan. Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan output barang atau jasa yang dihasilkan dalam aktivitas ekonomi suatu kelompok masyarakat dalam periode waktu tertentu. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dilaksanakan sebagai kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan merupakan upaya mengkombinasikan sumber daya dengan aset dalam paket tertentu, sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh hasil atau nilai tambah yang lebih baik dalam menggunakan sumber daya tersebut. Yang B. Peranan lingkungan dalam perekonomian. Yang pertama, industrialisasi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam arti luas yaitu pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan. Kemudian yang kedua, industri dan eksternalitas dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dapat diartikan sebagai bentuk pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan. Industri mempunyai peranan ganda bagi masyarakat sekitar. Peranan positifnya adalah industri dapat menyediakan lapangan kerja sebagai kehidupan penduduk serta menghasilkan barang dan jasa yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini disebut sebagai eksternalitas positif atau manfaat eksternalitas.
Di sisi lain, dampak negatif yang perlu ditanggulangi yaitu yang berupa peningkatan pencemaran terhadap tanah, udara, dan air, yang memungkinkan adanya penurunan kesejahteraan manusia baik sebagai produsen maupun konsumen. Di samping itu, industrialisasi juga cenderung menguras sumber daya alam. Keadaan ini disebut eksternalitas negatif atau biaya eksternalitas. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.